Halo, selamat datang di Discipleship Journey IFGF Kelas Serve. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Kelas Discipleship Journey ini bukan tentang sekedar Anda dimuridkan, melainkan kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Kita akan masuk ke bab 1 tentang arti sebuah hubungan bersama Faber Mondor dari IFGF Manado. Jika saudara tidak mempunyai materi kelas Serve, saudara boleh menghubungi leader masing-masing untuk mendapatkan materi. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa fokus mengikuti pelajaran ini. Tuhan memberkati. Halo, shalom semuanya, dan senang saya bisa hadir untuk Anda semua untuk mengajar di bab 1 untuk kelas Serve. Dan sebelum kita memulai segala rangkaian kita di hari ini, mari kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau mengumpulkan setiap kami Tuhan untuk belajar bersama-sama di dalam kelas ini. Biar Tuhan memimpin setiap kami, memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, memberikan kami juga kekuatan agar kami bisa mengikuti setiap kelas dengan baik. Dan kami bisa mendapatkan sesuatu Tuhan yang untuk kami lakukan di dalam gereja lokal kami, di dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Engkau berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, so welcome di kelas Serve untuk Anda semua ya. Saya ingin memberikan selamat karena Anda sudah berada di kelas yang ini. Dan saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sebenarnya tujuan dari kelas Serve ini adalah agar setiap kita yang telah belajar di dalam kelas ini untuk melayani Tuhan pada akhirnya, untuk kita terlibat di dalam setiap pelayanan yang ada dalam gereja lokal kita. Dan jikapun Anda sedang melayani, saat ini Anda sudah melayani, terlibat dalam pelayanan, dan Anda mengikuti kelas ini, kita akan belajar bersama-sama apa sih yang harus kita lakukan dalam sebuah pelayanan, apa nilai-nilai yang dipercayai oleh gereja kita ketika kita melayani, ketika kita masuk di dalam sebuah pelayanan. Dan di dalam bab 1 ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya arti sebuah hubungan. Kita tahu bersama bahwa di dalam sebuah pelayanan itu kita tidak mengerjakan pelayanan itu sendiri, ya kan? Kita ada bersama sebuah tim, kita ada bersama dengan orang-orang lainnya. Kita tidak mungkin melakukan semuanya itu sendiri. Dan di dalam komunitas ini, di dalam orang-orang ini yang begitu banyak di dalam gereja kita untuk melayani Tuhan, kita harus tahu bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka. Untuk itu perlu di bab 1 ini kita belajar apa sih sebenarnya arti dari sebuah hubungan itu. Dan kita akan mulai membaca firman Tuhan ya, kita buka sama-sama di dalam Efesus 4 ayatnya yang ketiga sampai 6. Jika Anda membawa Alkitab atau e-Bible, silakan buka Alkitab Anda dan saya pun akan membacakan untuk Anda. Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ini mengajarkan tentang yang namanya unity atau kesatuan, di mana kita harus mengerti bersama bahwa ya kita mungkin panggilannya akan berbeda-beda, bentuknya, pelayanannya berbeda-beda, karunia yang Tuhan berikan di dalam kita itu berbeda-beda, tapi kita itu adalah satu di dalam Tuhan. Kita itu memiliki satu Tuhan, kita memiliki satu Bapa, satu Allah. Untuk itu kita perlu yang namanya kesatuan, karena kalau nggak ada kesatuan di dalam sebuah tim, maka kita nggak akan bisa menjalankan pelayanan itu dengan baik. Maka kita akan bisa merasakan bahwa kalau kita nggak satu nih dengan teman-teman kita yang lain, pasti itu akan pelayanannya itu akan nggak berjalan dengan bagus lah ya. Pasti kita akan cekcok satu dengan yang lain, kita akan saling nggak enakan satu dengan yang lainnya. Jadi penting untuk kita memahami bahwa God wants us to have a unity. Tuhan mau agar kita tuh memiliki yang namanya kesatuan di dalam pelayanan kita. Kalau mungkin Anda pernah melihat ya, saya mau memberikan ilustrasi. Kalau Anda pernah melihat burung-burung
yang terbang dalam satu formasi V gitu ya. Nah, kadang mungkin kita berpikir kan, kenapa burung-burung ini tuh terbang dalam formasi yang seperti itu? Kok bisa ya mereka memikirkan untuk, yuk kita terbang dalam formasi V ya, yang kayak begini ya. Oke, terus mungkin kita pikirnya, oh biasa aja lah ya, mungkin mereka suka-suka aja terbangnya seperti itu gitu. Tapi ternyata ada sebuah penelitian, ada sebuah alasan secara ilmiah gitu, di mana ternyata ketika para burung ini berterbangan dengan posisi yang seperti itu akan membuat performa terbang mereka itu menjadi lebih cepat lagi gitu, dan mereka tuh bisa terbang dengan baik di dalam formasi itu karena ada namanya sistem upwash gitu. Jadi di mana burung yang di depan itu dia tuh akan melakukan daya yang lebih sehingga burung-burung yang di belakang itu tidak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih banyak gitu. Dan nantinya kalau yang di depannya itu kelelahan, mereka tuh bisa saling berganti-gantian. Dia bisa pindah posisinya di belakang dan yang di belakang bisa maju lagi dan mereka bisa terbang lebih cepat. Mereka bisa menempuh jarak yang lebih cepat daripada mereka hanya terbang seorang diri aja gitu. Dan tidak hanya seperti itu ya. Jadi kalau ada satu burung juga yang misalkan nih kena tembak dari para pemburu atau cedera lah burung tersebut. Nah, ketika burung tersebut itu jatuh ke bawah, dia tuh nggak jatuh sendirian. Nanti ada dua burung lainnya yang akan menemani dia sampai mungkin dia sembuh dan bisa bergabung lagi dengan para burung-burung tersebut yang lainnya yang sudah terbang mendahului mereka. Nah, kita tuh bisa melihat ya bagaimana Tuhan bisa memikirkan sebegitu rupa ketika dia menciptakan burung-burung ini nih, apalagi kita sebagai manusia gitu, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita sesuatu yang lebih, Tuhan memberikan kita karunia ya, agar supaya kita tuh bisa berpikir dengan baik, kita pun bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dan kita pun bisa menjalani hubungan relasi kita dengan teman-teman kita, dengan tim kita yang baik gitu. Jika kita memiliki konsep yang sama gitu dengan para burung ini, iya, mereka tuh tahu ketika mereka bersama mereka bisa terbang lebih jauh lagi. Apalagi kita gitu ya, manusia-manusia yang Tuhan udah berkati dengan hikmat, Tuhan kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kita melayani bersama-sama secara unity, akan lebih jauh lagi gitu kita bisa melangkah di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita. Kita bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. So, begitu penting bagi kita semua untuk belajar sekali lagi memiliki kesatuan di dalam tim kita, untuk kita nggak terpecah belah di dalam tim kita. Amin. Nah, saat ini kita mau mulai bersama-sama di dalam poin A gitu ya, di dalam arti sebuah hubungan bagian yang A. Kita memiliki yang namanya faktor kesamaan, yaitu satu di dalam Kristus. Dalam satu hubungan tentu kita di dalam satu tim kita ini kita nggak semuanya berasal dari background yang sama. Kita memiliki mungkin suku yang berbeda-beda, mungkin culture kita berbeda-beda, bahkan pekerjaan kita, kebiasaan kita itu bisa berbeda-beda. Tapi kita tahu bahwa kita tuh satu di dalam Kristus, sekali lagi ya. Kita tuh memiliki yang namanya satu tubuh Kristus gitu. Untuk itu Tuhan nggak memandang, oh kalau kamu mau melayani di gerejaku, kamu harus berasal dari background seperti ini, kamu harus berasal dari suku yang seperti ini. No, gitu. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan background kita. Yang penting adalah mau nggak kita berjalan bersama-sama, mau nggak kita berada di dalam satu tim ini, dibentuk di dalam tim ini untuk melayani Tuhan itu. Dan kita bisa membaca ayat firman Tuhannya di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28. Firman Tuhan bilang seperti ini, Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi alasan utama kita mengapa kita nih mau melayani Tuhan, mengapa kita mau ada dalam satu tim ini, mengapa kita terlibat di dalam ministry ini adalah
Karena kita satu di dalam Tuhan, kita satu di dalam Kristus. Dan Tuhan memanggil kita untuk kita melayani Dia bersama-sama sekali lagi. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri, kita butuh orang lain. Untuk itu, yuk mari kita bersama-sama berjalan bersama-sama di dalam tim kita, di dalam pelayanan kita. Dan kita akan mulai belajar bersama-sama poin-poin di dalam poin A ini ya. Faktor kesamaan yang Anda miliki di dalam Kristus adalah poin yang pertama atau nomor 1. Anda memiliki kekuatan dan hikmat yang sama. Jadi kalau di materi Anda itu ada bagian yang kosong, silakan dilengkapi. Poin yang pertama, Anda memiliki kekuatan dan hikmat yang sama. Tentu aja di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat di sekeliling kita, begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari hikmat, begitu banyak orang yang pengen mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, mereka rela membayar uang yang banyak agar mereka bisa menambah pengetahuan mereka atau menambah hikmat mereka, gitu ya. Tapi yang Tuhan kehendaki dari kita semua ini adalah kita memiliki kekuatan dan hikmat dari Tuhan, bukannya yang dari dunia ini. Kenapa? Karena hikmat di dalam dunia ini atau hikmat dari dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 19. Firman Tuhan bilang bahwa karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi yang kita cari adalah the wisdom from God gitu. Hikmat yang dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmatnya itu sekali lagi nggak hanya kepada orang Yahudi aja, nggak hanya kepada orang-orang khusus saja gitu. Oh mungkin hanya untuk para pendeta aja gitu, atau hanya untuk para pemimpin-pemimpin aja gitu. Kalau yang lain-lainnya nggak usah deh. No gitu. Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita. Dibilang bahwa kekuatan dan hikmat itu kita sama. Karena asalnya itu sama, asalnya itu adalah dari Tuhan sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi mencari hikmat dari dunia ini, kita nggak perlu lagi mencari-cari apa yang dicari oleh dunia, tapi kalau kita mau menemukan hikmat sejati itu, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus datang kepada Yesus, we have to connect with God, agar supaya kita bisa ngerti, oh apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupanku, apa maksud Tuhan di dalam pelayananku, apa yang Tuhan mau aku kerjakan di dalam pelayanan ini. Oke? Dan yang kedua, poin kedua adalah Anda dipenuhi dengan kasih yang sama. Jadi bagian kosongnya silakan Anda lengkapi. Yang kedua adalah Anda dipenuhi dengan kasih yang sama. Tuhan tidak mengasihi kita dengan memandang status sosial kita, enggak. Tuhan enggak melihat, oh karena kamu dari keluarga yang seperti ini, keluarga seperti ini, dari suku yang seperti ini, maka aku mengasihi kamu lebih dari yang lain. No, gitu. Firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 11 berkata, sebab Allah tidak memandang bulu. Kalau di English translation-nya, di NLT itu, di situ dibilang, for God does not show favoritism. Tuhan nggak ada favorit, Tuhan nggak memilih-milih nih, oh favorit aku hanya orang yang seperti ini, favorit aku kulit putih, favorit aku kulit sawo matang, favorit aku yang rambut panjang seperti ini. No, gitu. Tuhan mengasihi semuanya, kasihnya sama untuk kita semua. Jadi kita pun gitu ya, di dalam kita melayani, kita pun harus bisa juga mengasihi orang lain dengan kasih yang sama gitu. Karena kita menerima kasih yang sama. Karena kita di dalam pelayanan itu kita nggak hanya serve God, but we also serve the others. Kita juga melayani orang lain gitu. Jadi kalau kita sendiri sudah menerima kasih dari Tuhan dan kita tahu bahwa oh Tuhan nggak menunjukkan favoritism, Tuhan nggak ada favorit nih ketika Dia mengasihi orang, maka kita pun harus melakukan hal yang sama ketika kita melayani orang lain ya. Dan jangan kita mengukur kasih Tuhan itu dari berkat yang kita terima. Karena berkat itu tidak menentukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita melihat orang lain, kok dia diberkatinya banyak, apakah dia dikasih Tuhan lebih? Enggak. Apakah ketika aku mengalami ini, kok kayaknya Tuhan nggak mengasihi aku? Enggak gitu. Kita percaya bahwa
segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin kita sedang diproses Tuhan saat itu, ketika kita melihat ada orang yang diberkati lebih, jangan kita merasa cemburu karena kita merasa, aku dikasih kurang oleh Tuhan. No, gitu. Tuhan telah memberikan kasih yang begitu besar bagi kita semua, and the greater blessing yang Dia berikan bagi kita adalah ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita semua, gitu. So we know bahwa Tuhan tuh nggak milih-milih, Dia nggak mati hanya untuk satu kelompok tertentu. He died for all of us yang mau percaya kepada Dia, and that's the greater blessings yang kita punya. Itu adalah berkat yang besar yang bisa kita miliki dalam kehidupan kita, and that's enough, gitu. Kita tahu bahwa yes, His love is enough for us. Kasihnya cukup bagi kita, dan jangan lupa juga, gitu, kita pun harus memiliki kasih yang sama ketika kita melayani orang lain. Poin yang ketiga adalah Anda berjalan menuju tujuan yang sama. Ya, sekali lagi, Anda berjalan menuju tujuan yang sama. 1 Petrus 4 ayat 11, firman Tuhan berkata, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita harus tahu di dalam pelayanan, atau ketika kita mau terlibat dalam pelayanan, pertama kita harus tahu tujuan kita apa sih, ya. Motivasi kita ketika kita melayani itu apa sih sebenarnya. Dan di dalam poin ini kita mau belajar bahwa sebenarnya tujuan kita di dalam pelayanan, tujuan kita ketika kita melayani Tuhan adalah untuk memuliakan Dia dalam segala hal. Karena Tuhanlah yang mempunyai kemuliaan itu, bukan kita loh, gitu. Kalau kita dipercayakan mungkin kita melayani di atas mimbar, Anda sebagai worship leader, pemain musik, atau mungkin Anda diberikan kesempatan untuk berkhotbah, pelayanan kita nggak jauh beda juga dengan orang yang berada di belakang layar. Kayak everything is same, gitu. Semua sama di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan, itulah yang paling penting, gitu. Tapi kalau tujuan kita melayani atau untuk kita masuk ke dalam pelayanan adalah untuk kemuliaan kita sendiri, untuk kita mencari fame atau kita mencari sesuatu yang lain, maka itu akan salah, ya. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama bahwa yuk kita harus memurnikan hati kita, memurnikan motivasi kita ketika kita mau masuk di dalam satu pelayanan. Atau ketika Anda mulai ada keinginan untuk melayani, pertama-tama gitu harus murnikan dulu, apa sih tujuan aku untuk masuk di dalam pelayanan? Apa sih motivasi aku nih untuk terlibat di dalam pelayanan ini? Apakah benar aku ada di sini untuk memuliakan Tuhan, atau ada sesuatu yang sedang saya cari di dalam pelayanan ini? Nah, untuk itu kita harus juga tahu di dalam tim, itu sekali lagi ya, ketika kita melayani, kita itu adalah sebuah tim, itu harus punya juga tujuan yang sama. Tim tersebut tuh harus menyatukan hati, harus menyatukan motivasi, harus menyatukan tujuannya. Jadi bahwa kalau kita ada dalam tim ini, pelayanan ini adalah untuk memuliakan Tuhan, dan juga untuk bersekutu dengan Tuhan tentunya. Kita nggak hanya melayani Dia, tapi kita pun bisa terkonek dengan Tuhan. Amen. Lalu, kita sekarang masuk di dalam bagian yang B, prinsip dalam hubungan. Saat ini kita akan belajar apa sih prinsip-prinsip di dalam sebuah hubungan. Yang pertama, nomor 1. Prinsip pertama itu adalah individu yang otentik. Kita harus menjadi individu yang otentik, harus menjadi orang-orang yang real. Otentik itu asli, enggak fake, enggak palsu. Saya percaya bahwa kita enggak mau gitu kan ketika kita menjalin sebuah hubungan dengan orang, persahabatan atau hubungan di dalam pernikahan, Anda yang mungkin berpacaran, kalian enggak mungkin kan mau untuk menjalin hubungan dengan orang yang palsu, yang seakan-akan menjadi orang lain, yang fake gitu. Tapi kita mau bahwa kita membangun hubungan ini dengan orang-orang yang bisa bersikap sebagaimana dirinya mereka, yang menjadi orang-orang yang the real one gitu. Mereka nggak memanipulasi, mereka nggak berbohong, karena kalau
kita memulai suatu hubungan itu dengan sebuah kebohongan atau banyak manipulasi di dalamnya, maka hubungan tersebut tidak akan bertahan lama. Dan itu pun yang kita mau terjadi di dalam pelayanan kita. Kita harus menjadi individu yang otentik agar supaya pelayanan kita ini bisa berjalan dengan baik. Ketika kita melayani, kita harus benar-benar menjadi diri kita yang sebenarnya yang Tuhan panggil gitu. Kita menjadi orang yang seperti ini. Jangan fake gitu. Jadilah diri kita apa adanya. Dan saya percaya gitu ketika kita semua bisa menjadi individu-individu yang otentik, maka kita pun akan bisa saling membangun satu dengan yang lain ya. Mungkin kita ada kekurangan, mungkin kita punya kelemahan, dan itu hal yang wajar bagi seorang manusia untuk memiliki kekurangan atau kelemahan. Kita nggak perlu berkecil hati akan hal tersebut. Justru di dalam kekurangan-kekurangan kita ini nih, kita akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita akan saling memberikan nasihat, kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, di sini ada firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Jadi, Tuhan mau agar supaya kita benar-benar menjadi diri kita yang sebenarnya. Janganlah kita memulai suatu hubungan dengan kebohongan. Jangan kita memulai pelayanan kita dengan kebohongan atau memanipulasi pemimpin kita hanya agar supaya kita bisa terlibat di dalam pelayanan tersebut. But just be you, sebagaimana Tuhan memanggil kamu, jadilah dirimu seperti itu. Dan yang kedua, prinsip yang kedua adalah kebersamaan dalam perbedaan. Sekali lagi, prinsip yang kedua adalah kebersamaan dalam perbedaan. Kebersamaan dalam sebuah komunitas yang baik terjadi bila anggotanya itu saling menopang, saling membantu, saling menguatkan, dan bukannya saling menjatuhkan atau saling mengabaikan. Tentunya kita akan ada banyak perbedaan ya di dalam tim kita, di dalam pelayanan kita. Mungkin ada beda pendapat, ada beda ide, dan hal yang lainnya. Tapi sekali lagi kita mau agar supaya kita tuh unity, agar kita tuh satu. Dan penting bahwa kita tuh berjalan bersama-sama. Penting yang namanya kebersamaan. Ibrani 10 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik." Nah, Tuhan mau di dalam komunitas pelayanan kita, di dalam tim kita itu tidak menjatuhkan orang lain, tapi kita tuh harus saling mendorong satu dengan yang lainnya. Dan di dalam prinsip yang kedua ini ada beberapa poin juga yang akan kita belajar. Ya, yang pertama, yang A, yaitu kita harus saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Saya sudah mention tadi di awal bahwa kita tuh nggak boleh menjatuhkan orang lain di dalam sebuah pelayanan, tapi kita harus saling membangun. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Jadi ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yuk di dalam tim kita harus saling membangun. Jika ada yang kurang, nggak apa-apa, kita berikan input ke orang tersebut, tapi jangan sekali-kali kita menjatuhkan teman-teman tim kita. Ingat, we are one team, kita ini adalah satu tim. Lalu yang B, di dalam prinsip yang kedua ini adalah saling menasehati, bukan saling menghakimi. Sekali lagi, saling menasehati, bukan saling menghakimi. Amsal 27 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah." Artinya ya, kalau kita berada di dalam suatu tim nih, yuk jadilah kawan yang baik.
Kalau kita mau menasihati, kita menasihatinya dengan baik, dengan kasih, atas dasar kita mengasihi orang tersebut, dan kita mau orang tersebut menjadi lebih baik lagi, menjadi versi diri mereka yang lebih baik. Bukan kita memberikan kata-kata yang akhirnya menjatuhkan orang tersebut, yang akhirnya membuat orang tersebut merasa down, merasa wah udah nggak layak lagi dia untuk melayani Tuhan. Ada yang salah berarti dengan perkataan kita. Oke, jadi kita harus menjaga perkataan kita ketika kita tuh sedang menasehati orang. Jangan sampai nasihat kita menjadi suatu judgment. Jangan sampai nasihat kita menjadi suatu hal yang malah menjatuhkan orang lain. Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam prinsip yang kedua ya, kebersamaan dalam perbedaan, bahwa kita harus saling membangun dan juga kita harus saling menasehati. Lalu sekarang kita masuk di dalam prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah hidup berbuah yang membawa dampak. Sekali lagi, prinsip yang ketiga adalah hidup berbuah yang membawa dampak. Tentunya ketika kita masuk di dalam sebuah pelayanan, ketika kita mulai melayani, kita mau agar hidup kita ini punya dampaknya, agar pelayanan kita ini punya dampaknya. Kalau pelayanan kita nggak berdampak, nggak bisa memberkati orang lain atau komunitas di sekitar kita, nah mungkin ada sesuatu yang salah di dalam kita menjalankan pelayanan tersebut. Jadi kita belajar bahwa yuk hidup kita nih harus memiliki dampak, harus berbuah yang membawa dampak. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tuhan mau agar kita ini memiliki buah dalam segala pekerjaan baik yang kita sedang lakukan, di dalam segala pelayanan yang sedang kita lakukan. Dan itu pun yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan kita, bahwa yuk pelayanan kita nih harus ada buahnya, harus ada dampaknya. Oke, di dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama, Tuhan ingin agar Anda, agar kita semua, poin yang A adalah berbuah tentunya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu ada dalam Yohanes 15 ayat 2. Tuhan mau kita berbuah. Berbuah artinya kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita, pelayanan kita bisa memberkati banyak orang. Dan gak hanya sampai di berbuah, tetapi Tuhan mau agar di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, atau di dalam tim pelayanan kita, agar buahnya itu banyak, agar bisa berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi kita nggak stop hanya sampai di berbuah nih, tapi itu harus bermultiplikasi, harus berbuah banyak. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang C, berbuahnya harus tetap. Ya, nggak hanya berbuah banyak, tapi berbuahnya harus tetap. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, di dalam pelayanan kita, di dalam tim kita, mari sama-sama kita berbuah. Dan nggak hanya sampai di situ, tapi buahnya harus banyak. Kita harus bermultiplikasi. Dan nggak hanya sampai di situ, tapi kita harus berbuah dengan tetap. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya mau tutup dengan satu quote yang saya dapat ketika saya mengikuti sebuah seminar tentang Gen Z, di mana waktu itu mereka sedang mendata berapa banyak sih Gen Z saat ini yang terlibat gitu ya di dalam pelayanan atau di dalam aktivitas gereja. Dan si pembicara ini dia bilang begini, the people who grow is the people who serve. Orang yang bertumbuh adalah orang yang melayani. Jadi jika Anda sudah ada di dalam kelas ini, saya percaya Anda tuh mau bertumbuh, Anda mau berbuah, Anda mau hidup Anda menjadi berkat. Untuk itu kalau kita ada di sini, mari sama-sama kita lakukan yang terbaik. Mari kita sama-sama melayani Tuhan
dengan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, talenta yang ada dalam hidup kita dengan baik gitu ya. Dengan begitu pun kita bisa merasakan pertumbuhan kerohanian kita dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran di hari ini. Biarlah Tuhan Engkau juga terus-menerus mengajar kami untuk kami menjadi orang-orang Tuhan yang mau melayani Engkau bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan orang lain. Untuk Tuhan memiliki satu tujuan, yaitu memuliakan Engkau di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kau berkati setiap orang-orang yang sudah Tuhan ada hadir saat ini untuk belajar. Biar Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka pergi berada. Pelayanan mereka Tuhan dibuat berhasil karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan memberkati juga Tuhan gereja lokal mereka, agar gereja mereka dimanapun mereka berada itu bisa juga berdampak bagi komunitas yang ada di kota mereka ataupun di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.